Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok POA akan mempresentasikan akhir Ticket Production and Operation Analysis. Studi kasus kami berfokus pada optimalisasi sistem produksi pada perusahaan sepeda La Familia Bike. Saya, Diardo Simanalo bersama rekan kelompok telah menyusun strategi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi manufaktur perusahaan. Adapun yang menjadi latar belakang kami dalam menyusun laporan ini adalah La Familia Bike menghadapi tantangan industri yang nyata pasca pandemi, di mana gaya hidup sehat meningkatkan permintaan sepeda secara elastis. Masalah utama yang kami identifikasi adalah ketidakseimbangan kapasitas. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan berisiko mengalami kerugian besar akibat penumpukan stok atau sebaliknya. Kehilangan pelanggan berarti barang tidak tersedia. Laporan ini adalah solusi teknis yang kami menjadi tantangan kami dalam menyusun eh, laporan dan analisa tersebut. Dalam praktikum ini, laporan akhir ini kami melakukan analisis melalui 6 tahapan sistematis, dimulai dari forecasting untuk memprediksi masa depan, kemudian aggregate planning untuk strategi kapasitas, dilanjutkan ke tingkat detail melalui MPS dan MRP. Kami juga mengoptimalkan ukuran pemesanan melalui load sizing, penjadwalan mesin, hingga kontrol lantai produksi dengan sistem Kanban. Selanjutnya adalah hasil peramalan. Mari kita lihat di hasil peramalan ini, kami membandingkan dua metode utama. Meskipun time series decomposition memberikan hasil yang baik, kami tetap memilih metode Holtz linear smoothing. Mengapa demikian? Karena menurut kami metode ini memiliki nilai MAPE terendah yaitu 11,23%. Artinya, metode ini paling akurat dalam menangkap tren kenaikan permintaan sepeda untuk tahun 2002 dibandingkan metode lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk strategi berikutnya adalah menggunakan metode aggregate planning. Pada metode aggregate planning ini kita memilih yaitu dengan biaya subkontrak dikarenakan pemilihan tersebut lebih ekonomis daripada biaya dengan menggunakan loss of sale yaitu sebesar 530.000. Nah, dengan metode subkontrak ini tetap permintaan akan terpenuhi. Kemudian untuk targetnya perusahaan menetapkan ending inventory atau targetnya sebanyak 8.750 unit dengan tujuan menjaga kestabilan ketersediaan stok pada gudang. Jadi total cost termulanya adalah 215 M dengan jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 85 orang. Berikutnya pada struktur produk terdapat uh, level 3 hingga level 0. Dimulai dari level 3 yang terdiri dari raw components seperti rim dan spoke sebanyak 30 unit per wheel atau per rodanya. Kemudian di tahapan kedua atau level 2 yaitu dilanjutkan dengan sub assembly yang terdiri dari body part, hub, tire dan sub assembly berikutnya. Dilanjutkan pada level 1 yaitu pada major assembly yaitu part assembly A A1 dan sub assembly SA1. Dan yang terakhir level 0 yaitu produk berupa finish good yaitu lava melodic white, green dan yellow. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ditampilkan terkait dengan data MPS atau Master Production Scheduling periode Januari hingga Juni 2022. Dari data forecast demand menunjukkan peningkatan dari 42.974 unit pada Januari menjadi 44.612 unit pada bulan Juni. Hal ini menandakan permintaan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya,
menyesuaikan jumlah produksi berdasarkan forecast dan customer order perlu dilakukan agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Selain itu, nilai ATP atau Available to Promise dipertahankan sebesar 8.750 unit dan meningkat menjadi 10.861 unit pada bulan Juni. Guna mengantisipasi pesanan tambahan di luar jadwal reguler. Oke, next. Selanjutnya terkait dengan MRP atau Material Requirement Planning. Eh, Hasil dari MRP menunjukkan seluruh material tersedia tepat waktu sesuai dengan kebutuhan produksi. Berdasarkan data, seluruh komponen seperti subassembly, body part, hub, spokes, dan rim berada pada status match, sehingga tidak terjadi stop out selama proses produksi. Persediaan juga tetap berada di atas safety stock seperti hub yang memiliki saldo antara 168 hingga 187 unit. Selain itu, sistem berhasil menghitung kebutuhan spokes hingga sekitar 1,4 juta unit secara akurat, yang mana hal ini menunjukkan bahwa sistem MRP mampu membantu perusahaan mengendalikan material dengan lebih efektif dan efisien. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada di analisis load sizing. Analisis load sizing menunjukkan bahwa metode load for load atau LFL menjadi kebijakan persediaan paling optimal dibandingkan metode lainnya. Dengan biaya penyimpanan yang relatif tinggi, perusahaan lebih efisien memesan sesuai kebutuhan produksi sehingga dapat menekan akumulasi stok dan biaya modal. Hasil perbandingan menunjukkan total biaya metode LFL dan waktu rutin berada pada tingkat optimal yaitu sebesar 1.128.000. Lanjut. Selanjutnya ada di sistem kontrol Kanban. Sistem kontrol Kanban diterapkan untuk mendukung konsep just in time atau JIT. Dalam proses produksi, jumlah kartu Kanban pada setiap komponen hub, tire, spokes, dan rim ditentukan berdasarkan kebutuhan kapasitas dan aliran material agar proses tetap lancar tanpa overproduction. Dengan pengendalian ini, persediaan barang setengah jadi atau WIP dapat diminimalkan sehingga efisiensi produksi dan ketepatan aliran material meningkat. Lanjut. Oke, selanjutnya ada di penjatuhan operasi menggunakan Gantt chart. Berdasarkan hasil analisis urutan pengerjaan yaitu brake pads, kaliper, lalu rotor. Ini menjadi skenario paling optimal karena menghasilkan alur proses yang lebih efisien dan sinkron antar mesin maupun tahapan produksi. Dengan urutan tersebut, total waktu penyelesaian proses dapat dicapai dalam waktu 18 menit, sehingga mampu meningkatkan efektivitas produksi dan meminimalkan waktu tunggu pada setiap proses kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, slide berikutnya terkait dengan analisis kapasitas produksi. Dengan metode konvensional menghasilkan 18 unit per hari. Sedangkan overlap production mampu meningkatkan output menjadi 26 unit per hari atau naik sebesar 44%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ini terjadi karena proses berikutnya dapat dimulai sebelum proses sebelumnya selesai sepenuhnya, sehingga waktu tunggu berkurang dan utilitas mesin menjadi lebih optimal. Next. Kemudian terkait dengan optimasi tenaga kerja, menggunakan tools berupa aplikasi Lingo, dilakukan sebuah simulasi yang mana hasilnya adalah perusahaan membutuhkan 85 tenaga kerja dengan sistem kerja 5 hari kerja atau dengan 2 hari libur berturut-turut agar operasional tetap berjalan secara optimal. Selanjutnya, hasil analisis investasi menunjukkan bahwa pembangunan warehouse memberikan sisa profit lebih tinggi, yaitu sekitar 350 miliar, sehingga lebih direkomendasikan dibandingkan pembangunan production plant. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Ada key conclusions.
Hold methods dan mix strategi subkontrak adalah solusi yang paling efisien. Lalu overlap production meningkatkan kapasitas sebesar 44%. Sisa profit perusahaan sangat potensial, yaitu senilai 446 miliar. Lanjutkan dengan strategic recommendation. Yang pertama itu segera bangun warehouse baru untuk mendukung MRP. Kedua, mengoptimalkan layout fasilitas untuk meminimalkan waste transportasi. Yang ketiga, jadikan sistem overlap sebagai SOP baku di seluruh lini produksi. Oke. Sekian untuk kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.